sebelum pemerintah terbentuk, itu kan fokusnya perang dan tanda kutip ya, kampanye kan. Sana nyerang, sini juga nyerang gitu. Rasanya tuh agak imbang. Sekarang sana masih nyerang, yang ini sibuk kerja. Ya ibarat dihujani peluru, dia hujanin batu. Masih ada nyerang? Hah? Masih ada nyerang? Banyak. Nanti ada lempar kepala tikus gitu, kirim atau kepala kepala tikus. Kalau ditanyain lagi ke PCO, dia bisa nggak jawab, bisa nggak harus jawab dan bisa juga tidak ya? Atau bisa jawab atau bisa tidak? Ya, setiap pejabat publik kan bisa memberikan jawaban, bisa juga tidak memberikan jawaban. Itu kan tergantung situasi, kondisi. Kalau memang informasinya belum jelas kan bisa dikatakan saya minta waktu, saya pelajari dulu ya. Karena saya baru mendengar atau saya belum tahu duduk perkaranya. Gitu. Tapi saya ingin bertanya ke Mas Kodari, jawaban itu etis nggak? Jawaban masak aja itu etis nggak, Mas Kodari? Mari kita melihat ke depan. Ini loh, saya jangan ditanya lagi. Karena Presiden sudah memberikan pendapatnya. Tidak etis kalau saya mengeluarkan pendapat yang lain. Yang kemudian berbeda dengan Pak Presiden. Iya kan sudah tadi kan. Nggak boleh itu. Udah jadi pejabat negara, keren ya. Tapi bagus juga ya kalau KSP juga mulai muncul menjelaskan tentang. Oh iya, justru itu jadi lebih kebijakan yang lebih terang. Oh begini, jadi gini Mas, sebetulnya saya punya saran ya, punya saran. Entah ini nanti ke Komdiji atau ini ke PCO. Sebaiknya setiap KL itu punya jubir. Nah pada hari ini kan yang berbicara itu pasti kalau nggak menteri, dirjen. Problemnya adalah dirjen kemudian menteri itu ada banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya yang sifatnya teknis, teknokratis, kunjungan, pertemuan-pertemuan. Sementara teman-teman media itu kan perlu informasi. Nah perlu satu sumber yang bukan hanya kredibel dan memahami secara teknokrasi, secara kebijakan, tapi juga punya kemampuan komunikasi dan memang diberikan wewenang gitu. Nah teman-teman humas ini kan mungkin perannya itu tidak bisa diidentikan dengan juru bicara. Dia mungkin lebih bicara strategi, dia bicara lebih program-program gitu, menghubungkan antara media dengan dirjen. Tapi kalau dirjennya nggak bisa, harus ada juru bicara. Juru bicara KL yang memahami gitu, karena memang kalau udah bicara teknis itu nggak mudah-mudah. Kalau salah ngomong kan salah gitu. Nah kalau kita bicara satu institusi atau satu orang saja yang dibebani dengan segala macam persoalan, mulai dari perdagangan, industri, pertanian, pertanian sawah, pendidikan, teknologi, kan pasti overload kan gitu. Jadi saran saya kabinet ini setiap KL itu harus punya jubir, ditunjuk jubirnya. Dulu ada contohnya tuh, dulu kita punya jubir Kominfo dulu, Pak Gatot ya. Siapa? Gatot Dewa Broto. Ya, Pak Gatot Dewa Broto. Lumayan bagus tuh, maksudnya nggak harus kementeriannya jadinya. Ini nggak usah jauh-jauh deh. KPK aja sebagai sebuah kementerian selalu punya jubir. Contoh paling legend kan ya JB Siaran Pers itu kan begitu kan. JB Siaran Pers itu. Pokoknya kalau ada pertanyaan, ada masalah apapun ditanyakan kepada beliau, insya Allah jawabannya itu akurat gitu loh. Kenapa? Dia memang menghabiskan waktunya hari-hari dengan pimpinan KPK, dia dipercaya oleh pimpinan KPK dan sedikit banyak dia tahu persoalannya itu apa, duduk perkaranya itu apa gitu. Itu satu misalnya. Nah yang kedua kalau bicara komunikasi secara menyeluruh, saya juga berpikir begini, harusnya ada instrumen-instrumen komunikasi pemerintah yang memang membantu pemerintah dalam menjelaskan persoalan-persoalan, dalam menjelaskan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Nah, tugas itu atau PR itu sekarang jauh lebih besar di zaman Pak Prabowo. Kenapa? Ada banyak program-program baru. Dan programnya gede-gede lagi. Gitu. Itu kan semua harus dijelaskan. MBG itu apa? Cek kesehatan gratis itu apa? Sekolah rakyat itu apa? Sama tujuan ke depannya apa itu goalsnya harus diketahui. Kalau saya kan bahkan begini, bukan cuma sekedar teknokrasi, komunikasinya juga harus ditata. Kalau saya cenderung kalau boleh kasih saran ya, namanya bukan sekolah rakyat, tapi sekolah merah putih. Kenapa? Karena ada sekolah rakyat, ada sekolah Garuda. Sekolah Garuda untuk anak-anak pinter, anak-anak berbakat. Sekolah rakyat untuk kalangan penduduk desil 1, desil 2, alias menengah ke bawah. Kalau namanya sekolah rakyat, nanti yang sekolah di situ, itu nanti akan dicap, wah lu rakyat lu gitu. Maaf ya, bukan berarti kata rakyat itu jelek, tetapi pada momen-momen tertentu bisa di-frame sebagai sesuatu yang
peyoratif gitu loh. Kan udah ada Koperasi Merah Putih, itu bentrok nggak tuh? Enggak, justru karena ada Koperasi Merah Putih, kenapa tidak ada sekolah dikasih nama Merah Putih? Oke. Kan ada kabinet Merah Putih kan, jadi ya tergantung programnya, tinggal dikasih nama Merah Putih saja. Kan gagah tuh, Sekolah Garuda, Sekolah Merah Putih. Imbang kan? Gitu. Jadi kalau saya sih berpandangan bahwa memang kebijakan itu dengan komunikasi itu sama pentingnya. Jadi kita merancang kebijakan, kita juga rancang komunikasinya dengan sebaik-baiknya gitu. Supaya bisa dimengerti, tapi juga berpikir jangka panjang bahwa memang ini pesan-pesan dan komunikasinya itu juga kuat. Kalau saya orang yang percaya bahwa kata-kata membentuk realitas. Ini kutipan saya. Kutipan keren nih. Iya. Tolong dicatat nih. Kata-kata membentuk realitas. Mantap. Bukan diambil dari Anies Baswedan ya, ini dari dulu. Saya sudah ngomong begini dan saya percaya itu. Gitu loh. Benar-benar. Mas Kodari. Pentingnya yang menyampaikan kata-kata itu seberapa persen ini? Ya. Jadi kadang-kadang udah di kebijakan udah digodok, dianalisis. Nanti end to end lah ya dari awal sampai nanti gimana cara komunikasinya. Betul. Nah terus nanti pertanyaannya adalah siapa yang menyampaikan? Betul, harus dikurasi, harus diseleksi memang. Karena nggak semua orang diberikan katakanlah bakat atau diberikan keterampilan untuk berkomunikasi dengan baik dan dengan mudah dimengerti misalnya begitu. Dengan lancar gitu. Karena itu memang harus berproses. Kenapa saya katakan KL itu harus mencari juru bicara. Karena saya tahu nggak mudah, nggak bisa asal tunjuk gitu loh. Nah, tapi mungkin juga selama ini belum semua KL punya jubir karena nggak mudah. Ada orang ngerti substansi tapi kemampuan komunikasinya kurang. Ada bisa ngomong, skill kompetensi teknisnya nggak ada. Jadi memang ini harus merupakan suatu program yang dirancang dengan baik gitu. Bila perlu dicari orang yang komunikasi politiknya bagus, dibekali, dilatih dengan kompetensi. Atau orang yang punya kompetensi disiapkan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dikursuskan segala macam untuk menjadi seorang juru bicara. Ya. Gitu. Dulu KSP dulu ya, itu lengkap masih bisa loh mengumpulkan prahumas atau mengumpulkan humas-humas pemerintah loh. Saya sempat datang juga tuh acaranya. Untuk memberikan gambaran dulu. Iya, karena tupoksi masih ada waktu itu. Nah sekarang tupoksi itu tidak ada. Ya idealnya ya mumpung nih nyambung aja ya. Idealnya teman-teman PCO yang melakukan komunikasi. Nggak disarankan. Ya? Nggak disarankan oleh KSP. Kenapa nggak buat lagi kayak dulu PCO? Ini disarankan. Ini sekarang disarankan. Ya saya kan nggak di PCO, jadi tidak tahu persis apa yang terjadi di situ. Tapi saya anggap pertanyaan itu mengindikasikan bahwa itu belum ada, gitu loh. Ini saya terima sebagai pertanyaan teknokratis ya, bukan pertanyaan politis seperti Liverpool. Pinter aja. Mas Kodari, seorang warga mendaftarkan gugatan uji material mengenai Perpres PCO yang dinilai tidak memiliki kekuatan tetap katanya. Gugatan uji material nih ke Mahkamah Agung minta Perpres dibatalkan karena bertentangan dengan wewenang kantor staf presiden. Oh, oke. Jadi pertama saya belum baca gugatannya ya, itu my caveat ya. Kalau udah baca kan mungkin nanti bisa punya bacaan atau komentar yang lain. Pertama begini, untuk diperjelas, ini tumpang tindih wewenang kan? Ya, administratif aja dulu. Mungkin penggugat ini atau pemohon ini mengatakan tumpang tindih karena dia tidak paham atau belum mengerti bahwa pada hari ini sudah ada Perpres PCO dan Perpres KSP belum selesai direvisi. Makanya jadi ada dua pertentangan. Iya. Jadi memang ada dianggap tumpang tindih Perpres KSP yang lama yang diterbitkan tahun 2019 yang masih menyebut ada komunikasi politik di situ. Sementara ada Perpres PCO yang tahun 2024 yang mengerjakan fungsi yang sama gitu. Tapi harus diketahui bahwa Perpres ini masih begini bunyinya karena ini sedang proses revisi. Nah kalau soal ini saya agak tahu pasti karena saya bagian dari proses itu gitu. Sebentar lagi insya Allah Perpres KSP-nya akan keluar di mana fungsi komunikasi politiknya sudah kagak ada lagi. Begitu non, begitu mbak, begitu mas gitu. Mas Kodari, kalau misalnya memang kiprah KSP yang juga menjalani komunikasi politik kabinet atau pemerintahan berhasil di pemerintahan sebelumnya, kenapa sih mesti dipisah? Apa urgensinya?
Mungkin ini dugaan saya ya, karena saya bukan bagian dari yang merancang proses ini ya. Saya ini kan posisinya menerima apa yang sudah terjadi. Di bangku penonton ya? Nah, karena saya nggak di bangku penonton, saya kemarin di luar, dikerjakan oleh orang-orang yang ada di dalam. Nah, itu dia. Yang orang di dalam sekarang di luar. Videonya di dalam. Mungkin harapannya bahwa komunikasinya bisa lebih optimal. Sebetulnya hemat saya ini kan berangkat dari suatu kesadaran yang sangat baik. Ya. Bahwa komunikasi itu penting. Kalau bahasa saya tadi kan, komunikasi dengan kebijakan sama pentingnya. Gitu. Mungkin itu harapannya. Gitu. Nah, kemudian pada masa yang lalu, mungkin saja juga ya peran-peran komunikasi yang dijalankan oleh Kominfo pada waktu itu lebih bergema dibandingkan dengan sekarang ini. Makanya saya sampai kepada ide kedua atau ide ketiga lah. Bahwa Komdigi itu harus dipisahkan. Jadi ada Kementerian Komunikasi, ada Kementerian Digital. Gitu. Ini terjadi atau ini kita harus pikirkan karena perkembangan zaman. Ya. Dulu ketika perkembangan digital masih agak terbatas, mungkin bisa dibarengkan itu. Jadi satu badan dua fungsi gitu. Ya. Tapi sekarang dengan perkembangan digital yang luar biasa, maka digital itu banyak sekali yang harus diurus. Dari konten, dari ekosistem, dari sarana prasarana, dari pengawasan. Platform. Sekarang ini pengawasan itu jadi satu dirjen sendiri. Dan sekarang yang namanya komunikasi publik, yang tupoksinya sesungguhnya besar, tinggal satu dirjen. Mungkin di masa lalu peran ini dijalankan oleh beberapa dirjen gitu. Mungkin juga anggarannya dulu lebih besar dibandingkan dengan sekarang ini. Kita tahu kan digital itu kan apalagi peralatan kan mahal. Jadi mungkin anggarannya agak tertekan gitu. Ini satu ide. Jadi sebaiknya ada dua kementerian. Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital. Nah, Kementerian Komunikasi ini adalah yang mungkin nanti akan sama dengan Departemen Penerangan dulu ya. Bisa. Minimal begini buat saya nggak mau kita jangan berdebat dulu mengenai nama. Poin saya begini. Pemerintah itu harus memberikan informasi, memberikan penerangan, kasih terang sama masyarakat. Kasih terang itu apa? Satu data. Dua perspektif. Itu aja sebetulnya kerjaan komunikasi. Satu data, dua perspektif. Kayaknya cocok aja jadi menteri. Udah. Balik lagi pulang nih. Gitu. Isunya kan Mei mau reshuffle akhir Mei. Jadi perpresnya nggak perlu direvisi yang 19. Itu aja kembalikan lagi, dimasukin yang komunikasinya masuk lagi ke KSP. KSP lah. Ya tentu ini kembali kepada pengambil kebijakan ya. Tetapi hemat saya sebetulnya udah bagus. Tinggal gini, ini lembaga baru ya, menavigasi proses-proses baru. Terus terang begini juga ya, kan komunikasi kita kurang. Memang kita memang kita selama ini terlalu sibuk dengan fokus kerja. Itu nggak salah. Presiden ngomong gitu nggak salah. Karena memang gini, yang sebelum pemerintah terbentuk itu kan fokusnya perang dan tanda kutip ya, kampanye kan, sana nyerang, sini juga nyerang gitu. Rasanya tuh agak imbang. Sekarang sana masih nyerang, yang ini sibuk kerja. Ya ibarat dihujani peluru, dihujanin batu. Masih ada nyerang? Hah? Masih ada nyerang? Banyak. Yang nyerang orang selalu beneran. Ada lah. Selalu ada perbedaan pendapat. Ya, nyerang ini tidak negatif ya. Nyerang itu maksudnya gini, ada kritik, ada masukan, ada saran gitu. Pokoknya yang dilemparkan kepada kita termasuk pemakjulan dengan segala maksud-maksudnya. Termasuk pemakjulan kan serangan. Enggak ada yang memakzulkan Presiden Prabowo. Oh, bukan. Wakilnya Mas Kodari. Wakilnya. Kan saya cuma bilang bahwa tidak ada yang mau memakzulkan Presiden, betul kan? Iya betul. Saya kan nggak salah kan? Kepotannya. Ngedrift. Itu jadi tetap perlu dan berjalan saja. Tinggal tadi itu beberapa PR misalnya. Jangan beban itu dipikul sendiri. Koordinasi dengan Komdigi. Kemudian ajak teman-teman menteri-menteri ini, kepala-kepala lembaga ini untuk tunjuk juru bicara. Jadi nggak semua persoalan itu harus ditangani oleh PCO. Satu lembaga atau satu orang. Ya nggak semua permintaan dari media itu harus dilayani oleh PCO. Bisa aja PCO terima, tapi dia kemudian meneruskan kepada juru bicara dari KL yang menguasai yang memang tugasnya tupoksinya itu gitu loh. Dan dipantau ini jalan nggak, berjalan apa nggak. Kalau jubirnya nggak jalan, ngomong sama menterinya, telepon.
Jubir PCO, kepala PCO itu kan setingkat menteri. Telepon menterinya itu koleganya di kabinet. Bro. Diangkat nggak masalahnya? Hah? Diangkat nggak? Diangkat. Diangkat. Jangan sampai. Bro, ini jubir Anda kemarin sudah diberikan sudah sampaikan komunikasi, ada permintaan dari media, dari misalnya dari apa bikin terang, dari iNews misalnya, menjelaskan tentang satu persoalan yang sangat penting. Nggak datang dia. Mohon dievaluasi, mohon dikoreksi gitu.